Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Dewi. Apa kabar anak-anak Ibu? Semoga anak-anak Ibu selalu dalam keadaan sehat dan juga lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini Ibu akan memaparkan materi mengenai adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Tujuan di dalam mempelajari materi mengenai adab bertetangga, bersaudara, dan berteman adalah untuk membangun hubungan yang harmonis, kemudian untuk menjaga kerukunan, menjaga perasaan saudara, dan untuk membangun persahabatan yang didasari oleh iman dan akhlak yang baik. Perhatikan hadis berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarahu." Yang artinya, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Ahmad. Adab dalam bertetangga, saudara, dan berteman itu sudah ada hadisnya, seperti yang kita bacakan tadi. Karena secara akli manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, semandiri apapun dia, manusia tetap membutuhkan bantuan orang lain. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia butuh teman, butuh tetangga, butuh saudara. Makanya itu kita perlu mengetahui beberapa adab berteman, bertetangga, bersaudara agar hubungan kita baik dengan orang lain. Ciri-ciri adab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Ciri adab Islami kepada saudara. Yang pertama, kita menjalin silaturahim antara saudara. Yang kedua, saling perhatian dan kasih sayang. Misalnya, kita membantu saudara di saat saudara lagi membutuhkan pertolongan dari kita. Kemudian yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Kenapa ada keluarga? Karena tentunya ada saudara, maka adalah keluarga. Nah, di sini kita perlu menjaga nama baik keluarga. Maka oleh sebab itu, jagalah sifat kita, perbuatan kita, dan perkataan kita agar tidak melukai hati dan perasaan saudara. Kemudian yang keempat, menjauhi sifat permusuhan kepada saudara. Kerukunan di antara saudara itu sangat penting ya. Jadi apabila kita memiliki saudara nih yang suka bermusuh, diabaikan saja. Karena disitulah Allah tengah menguji kesabaran kita. Bukankah Allah itu selalu bersama orang-orang yang sabar? Kemudian yang kelima, menjaga perasaan saudara. Di sini menjaga perasaan saudara adalah jangan sampai kita menyinggung perasaannya karena persoalan yang sepele, apalagi sampai melukai hatinya sehingga dia memutuskan tali persaudaraan kepada kita. Selanjutnya, ciri-ciri adab kepada teman. Nah, jadi selain adab kepada saudara, kita juga dianjurkan memiliki adab berteman. Teman yang baik itu dapat mempengaruhi kita ke arah kebaikan juga ya. Seperti yang pernah kita dengar, kalau kamu berteman dengan penjual parfum, maka kamu juga akan wangi. Begitu juga sebaliknya. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang baik jika kita ingin menjadi baik. Ciri-ciri beradab Islami kepada teman diantaranya, yang pertama, menciptakan suasana aman, nyaman dalam berteman. Kemudian suka membantu teman, membawa kebaikan dalam pergaulan, dan menganggap teman sebagai on time on aim, satu tim satu tujuan. Dan menanamkan sifat mengalah. Nah, di kehidupan kita nih ketika berteman sering banget kita memanggil nama teman dengan sebutan yang aneh-aneh, bahkan sebutan yang memang gak pantas untuk kita panggil. Nah, itu usahakan tidak ada dalam pertemanan karena itu dapat melukai atau itu dapat menimbulkan kebencian teman kepada kita. Kemudian ciri-ciri adab kepada tetangga. Jadi tetangga yang baik itu sangat diperlukan ya dalam kehidupan masyarakat
Agar apa? Agar tercipta lingkungan hidup yang rukun, aman, nyaman, damai, dan tentram. Ciri-ciri beradab Islami kepada tetangga, yang pertama itu kita harus menerapkan 5S. Apa itu 5S? Sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Kemudian menjaga kerukunan dan keamanan. Menganggap tetangga dekat sebagai saudara kita. Karena kalau kita kena kemalangan atau ada apa-apa dengan kita, orang yang pertama datang adalah tetangga yang terdekat di dekat rumah kita. Kemudian yang keempat, saling silaturahmi. Lalu yang kelima, selalu berprasangka baik terhadap tetangga kita. Yang keenam, selalu membuka pintu maaf. Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, menanamkan sifat mengalah. Setelah kita mengetahui ciri-ciri adab Islami dalam bentuk sikap dan perilaku yang baik terhadap tetangga, saudara, dan teman, kita juga perlu tahu bagaimana cara membiasakan beradab yang baik kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang pertama itu ada menyadari setiap orang Islam adalah saudara orang Islam yang lain. Jadi setiap kita adalah saudara. Kemudian yang kedua, mempercayai bahwa saudara itu ibarat bagian dari tubuh kita. Jika satu bagian tubuh kita sakit, maka seluruh tubuh kita pun juga akan ikut sakit. Nah, anggaplah saudara itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, memberi perhatian kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang keempat, menjaga sopan santun dan perasaan saudara, teman, dan juga tetangga. Yang kelima, menggali ilmu pengetahuan tentang pentingnya beradab kepada saudara, teman, dan tetangga, terutama ilmu agama. Dan yang keenam, suka membantu terutama saat orang lain membutuhkan pertolongan kita. 7, saat-saat tertentu jika ada rezeki lebih, nggak ada salahnya kita berbagi-bagi rizki. Misalnya nih, hari ini kita masak masakan yang enak di rumah. Nah, nggak ada salahnya ya kita antar aja tuh masakan yang tadi kita masak satu piring kecil ke tetangga kita. Yang kedelapan, lebih banyak mengulurkan tangan kepada tetangga yang kurang mampu. Dan yang terakhir, mengajak tetangga, saudara, dan teman ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmah beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga yaitu sesuatu yang ditanam baik maka juga akan menuai hasil yang baik pula. Dengan kita memiliki adab yang baik kepada saudara, teman, dan tetangga, dapat tercipta suasana kekeluargaan, persahabatan, dan hidup bertetangga yang rukun dan damai. Kemudian selalu menjaga ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, terwujudnya lingkungan yang nyaman, dan memperbanyak orang semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita pelajari, kita amalkan agar kita menjadi manusia, makhluk yang baik, memiliki adab, sopan santun kepada sahabat, tetangga, dan juga saudara. Alhamdulillah, sekian materi Ibu hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat membawa manfaatnya bagi kita semua. Karena ketika kita sudah memahami bagaimana adab bersama teman, saudara, dan tetangga, maka kehidupan kita pun akan menjadi lebih baik lagi. Oke, kita bertemu di lain waktu dengan materi yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.